Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang berikan kepada kami petang hari ini untuk memajukan stasi ini. Bimbinglah supaya kami sungguh-sungguh punya sikap rendah hati, sehingga kami lebih mengutamakan apa yang sungguh dikehendaki oleh Tuhan Yesus melalui diri kami untuk gerejanya. Demi Kristus, Yesus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam semuanya. Kita bersyukur karena meskipun hujan tetapi kita bisa datang kecuali yang sakit. Nanti salam untuk yang sakit. Saya mau menyampaikan yang sifatnya rohani, yang membedakan antara gereja dan kelompok yang lain itu di yang rohani. Kalau kegiatan kita itu tanpa didukung oleh yang rohani, lalu apa bedanya dengan kegiatan yang di luar? Yang rohani itu mengenai gereja. Gereja itu entah itu namanya keuskupan, entah itu namanya paroki, entah itu namanya stasi, entah itu namanya lingkungan, itu didirikan oleh Yesus, dimiliki oleh Yesus, dipimpin oleh Yesus. Kita boleh berbuat ini itu, tetapi tetap harus ingat bahwa gereja itu yang memiliki adalah Yesus, yang mendirikan Yesus, yang mengepalai juga Yesus. Maka kalau berbicara mengenai program, justru pertama-tama adalah programnya itu harus mewujudkan apa sih yang sebenarnya diperjuangkan oleh Yesus. Saya mau mengulang sebentar mengenai yang dulu pernah kita bicarakan. Ini untuk menyegarkan saja. Ada 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Semua itu kelaparan. Ini anaknya mencatat. Sekretaris. Dek, sekretaris ya Dek ya. Cantik. Ya. Ada 5.000 laki-laki, nggak terhitung perempuan dan anak-anak. Semua itu kelaparan. Ini masalahnya besar. Gereja itu sampai kapanpun selalu dihadapkan pada masalah yang besar. Tapi yang menarik adalah ternyata di sana potensinya itu sedikit. Hanya 5 roti 2 ikan, itu pun bekalnya seorang anak. Bukan bekalnya banyak anak, bekalnya 1 orang itu pun anak. 5 roti 2 ikan. Jadi boleh dibilang wah kecil. Saya waktu itu mengajak kita rendah hati, menerima kalau kita ini di stasi ini 5 roti 2 ikan. Jadi bukan orang-orang yang hebat. Saya juga bukan orang yang hebat. Meski begitu kita bersyukur oleh karena ternyata yang tidak hebat ini 5 roti 2 ikan ini digunakan oleh Tuhan Yesus untuk pelan-pelan mencarikan solusi bagi yang besar, bagi yang tidak ringan. 5.000 laki-laki, nggak terhitung perempuan dan anak-anak yang semua kelaparan. Jadi selama ini kalau ada apa-apa, kita selalu menghayati. Ingat, di stasi kita ini hanya 5 roti 2 ikan. Sumber dayanya itu nggak banyak. Saya selalu ingatkan itu. Jadi di stasi kita ini SDM-nya, sumber dayanya, termasuk pastor stasinya, hanya 5 roti 2 ikan.
Maka yang harus dihidupi adalah nomor satu, kita harus seperti keluarga. Jangan kita itu seperti di kantoran. Kalau di kantoran itu struktur itu ditekankan. Siapa atasan, siapa bawahan, itu bagian siapa, itu bagian siapa, sikut-sikutan, itulah suasana kantor. Nah, kita ini suasananya suasana keluarga. Apalagi gereja itu pertama-tama memang disebutnya bukan organisasi. Gereja itu pertama-tama disebutnya adalah keluarga. Maka suasana keluarga yang harus menonjol. Dan saya bersyukur oleh karena selama ini memang itulah yang kita hidupi. Jadi kita hanya 5 roti 2 ikan, SDM-nya itu terbatas. Tetapi yang terbatas itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan bisa menjadi berkah. Asal kita menghayatinya tepat. Nah, selama ini kalau saya melihat kita sudah bagus menghayatinya. Yang kita tekankan adalah aspek kekeluargaannya, aspek persaudaraannya, dan bukan aspek kekuasaannya, bukan aspek jabatannya. Maka nggak heran kalau seperti kemarin sudah kita SDM-nya sedikit, tapi ketuanya malah plesir di Bali. Tapi saya senang, karena apa? Tidak menjadi masalah. Mengapa nggak jadi masalah? Karena Pak Husein tidak merasa saya ini ketua, harus mengatur semuanya. Ketuanya ini pergi Pak, tapi nggak melarikan diri, karena memang juga ada tugas negara. Wakilnya Andi, wah itu setiap hari sampai sore ada di tempatnya Bunda Maria. Tapi saya juga senang karena selama ini juga nggak pernah mempersoalkan soal jabatan. Jadi pokoknya yang ada di sini yang bisa bekerja. Dan semua itu yang saya cermati nggak terlalu disibukkan oleh jabatan-jabatan. Nah, kita ingat justru murid itu ditegur oleh Yesus ketika mempersoalkan soal jabatan. Kita ingat ada kisah kan ketika Yesus dan para murid dalam sebuah perjalanan. Lalu para murid itu kasak-kusuk, bisik-bisik, mereka saling bertengkar mengenai siapa yang paling besar di antara kita. Mempersoalkan jabatan, mempersoalkan posisi. Dan Yesus menegur. Inilah gerejanya Yesus.